Halo, perkenalkan nama saya Risma Aniskamaini, NIM 2424118 dari kelas PGMI 3H, mata kuliah Pendidikan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Jetra Victoria MPD. Let's go for watching. Yang pertama adalah masa prenatalitas sebelum lahir. Tahap perkembangan manusia yang terjadi di dalam kandungan sejak pembuahan hingga kelahiran. Pada masa ini, seluruh organ tubuh mulai terbentuk, otak mulai berkembang, dan janin merespon rangsangan. Kondisi kesehatan ibu sangat mengaruhi perkembangan janin, sehingga masa ini dianggap sebagai tahap paling sensitif dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah masa neonatus, lahir hingga 2 minggu. Tahap ketika bayi baru saja lahir dan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan luar rahim. Bayi belajar bernapas secara mandiri, mengatur suhu tubuh, serta menunjukkan refleksi dasar seperti menggenggam, menghisap, dan menangis. Periode ini adalah masa adaptasi biologis yang sangat penting. Yang ketiga adalah masa bayi 2 minggu hingga 1 tahun. Perkembangan fisik bayi sangat cepat. Mereka mulai belajar memegang, berguling, duduk, merangkak, hingga berdiri dan berjalan. Kemampuan bahasa awal mulai muncul seperti mengoceh dan mengenali suara. Masa ini juga penting untuk membentuk ikatan emosional yang kuat antara bayi dan orang tua. Yang keempat adalah masa balita 1 tahun hingga 3 tahun. Anak mulai mengembangkan kemandirian awal, seperti berjalan, berbicara, makan sendiri, dan mengeksplorasi lingkungan. Perkembangan bahasa meningkat pesat dari kata-kata sederhana hingga kalimat pendek. Pada masa ini juga muncul rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga anak sering mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima adalah masa kanak-kanak awal, 3-6 tahun. Anak mulai mengenal aturan sosial, mengembangkan kreativitas, dan berlatih kemampuan akademik dasar. Imajinasi sangat kuat, kemampuan bahasa makin lancar, dan anak senang bermain peran. Mereka juga mulai belajar mengelola emosi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang keenam adalah masa kanak-kanak akhir, 6-11 tahun. Anak memasuki usia sekolah dasar sehingga perkembangan kognitif menjadi lebih sistematis. Mereka mulai mampu berpikir logis, mengikuti aturan, mengerjakan tugas, dan bekerja sama. Keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan matematika berkembang pesat. Anak juga mulai membangun rasa percaya diri berdasarkan prestasinya. Yang ketujuh adalah masa pubertas atau pra-remaja, 11-13 tahun. Masa peralihan dari kanak-kanak menuju remaja. Perubahan fisik terjadi dengan cepat akibat perubahan hormon, seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan tanda-tanda seksual. Secara emosional, anak mulai sensitif dan mencari identitas awal dirinya. Yang kedelapan adalah masa remaja awal, 13-17 tahun. Remaja mengalami perkembangan emosi yang kuat dan mulai belajar berpikir abstrak. Mereka mulai memiliki pendapat sendiri, mencoba kemandirian, dan lebih aktif secara sosial. Konflik kecil dengan orang tua bisa muncul karena usaha mencari jati dirinya. 9. Masa remaja akhir, 17-21 tahun. Pemikiran semakin matang, identitas diri lebih jelas, dan remaja mulai merencanakan masa depan seperti kuliah, karir, atau hubungan secara sosial dan emosional. Mereka mulai lebih stabil dan dapat mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. 10. Masa dewasa awal, 21-40 tahun. Tahap ketika individu mencapai kemandirian penuh. Biasanya mereka fokus pada studi tinggi, karir, pernikahan, dan membangun keluarga. Kondisi fisik berada pada puncak kekuatan, dan kemampuan berpikir serta emosi cenderung lebih stabil. 11. Masa setengah baya, 40-60 tahun. Individu mencapai kematangan dalam berbagai aspek, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial. Mereka sering mengevaluasi pencapaian hidup dan merencanakan masa depan. Beberapa perubahan fisik muncul seperti penurunan stamina, perubahan berat badan, dan mulai tertarik pada gaya hidup yang lebih sehat. 12. Masa tua atau lansia, 60 tahun ke atas. Tahap akhir kehidupan yang ditandai penurunan fisik dan kemampuan tubuh. Namun banyak lansia tetap aktif dan produktif.
Pada masa ini, mereka lebih fokus pada makna hidup, menikmati waktu bersama keluarga, mengenang pengalaman masa lalu, dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan.